Salam Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil pemikiran saya tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang diyakini akan membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan memunculkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, ada hal pokok yang saya ingin berbagi cerita, situasi, dan kondisi peserta didik saya di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah saya mengajar. Orang tua murid di sekolah saya rata-rata mata pencarian sebagai petani atau pekebun, terkhususnya sekolah saya. Kehidupan dan kesibukan orang tua murid sebagai petani terkadang menjadi pertimbangan dan alasan seorang peserta didik untuk biasanya jarang atau tidak ke sekolah karena membantu orang tua. Ada juga yang karena membantu orang tua sehingga ia beralasan karena menjaga adik, bapak dan mama ke kebun. Kebiasaan-kebiasaan ini saya amati sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan guru-guru selalu berpikir itu keadaan yang nyata dan tidak bisa dipungkiri. Hal-hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi menurut saya, karena usia anak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan seutuhnya tidak maksimal karena alasan-alasan demikian. Perlu adanya perubahan pola pikir dan perilaku dari orang tua, guru, dan komunitas. Saya bersyukur pada tahun 2021 sampai tahun 2022, sejak mengikuti proses pendidikan guru penggerak, saya bisa mendapatkan suatu pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau sebegitu besarnya yang menghargai pekerjaan seorang petani, yang membuat suatu filosofis pemikiran bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar selalu unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ada hal yang lebih mendalam lagi makna seorang petani bagi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan pendidikan ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara taman padi, memberi pupuk dan air, membasmi lalat dan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara, tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengajak guru-guru dan orang tua murid untuk kita secara gotong royong berpihak pada pendidikan anak kita. Karena saya yakini bahwa orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk bagaimana menghargai dan bangga menjadi seorang petani. Tapi lebih daripada itu sangat perlu untuk mengubah pola pikir dan memberikan kepada anak-anak untuk memperoleh waktu atau kesempatan yang baik dalam mengenyam pendidikan dengan bahagia jika ia mau berhasil. Karena itu orang tua dan rekan-rekan guru dimanapun berada, anak ibarat seperti tanaman coklat yang kebanyakan orang tua murid menanam. Tentu dalam tumbuh kembangnya coklat pasti memerlukan perawatan, dan lingkungan sekitarnya tidak boleh ada rumput liar yang menghalangi atau menghimpit kehidupannya, karena nanti bisa tumbuh tapi kerdil, bahkan tragisnya tidak berguna atau bermanfaat. Banggalah menjadi petani coklat yang sayang akan tumbuhnya coklat, dan banggalah menjadi guru yang menuntun atau merawat pohon itu sampai berbuah.